Sekali peristiwa, Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedius, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap engkau melakukan apa yang kami minta dari engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki aku lakukan bagimu?" Mereka menjawab, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak. Seorang di sebelah kananmu dan seorang lagi di sebelah kirimu." Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Sanggupkah kamu meminum piala yang harus aku minum dan dibaptis dengan baptisan yang harus aku terima?" Jawab mereka, "Kami sanggup." Yesus lalu berkata kepada mereka, "Memang kamu akan meminum piala yang harus aku minum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus aku terima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang yang baginya hal itu telah disediakan." Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan juga Yohanes. Lalu Yesus memanggil mereka dan berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang diakui sebagai pemerintah, bangsa-bangsa bertindak sebagai tuan atas rakyatnya, dan para pembesarnya bertindak sewenang-wenang atas mereka. Tetapi janganlah demikian di antara kamu. Siapa saja yang ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan siapa saja yang ingin menjadi yang pertama di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Putra Manusia pun datang, bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Umat dipersilakan duduk. Saudara dan saudari yang terkasih dalam nama Tuhan, kalau kita mendengar pembacaan sebentar tadi, ya, ada persamaan dalam hidup kita. Sama seperti Yakobus dan juga Yohanes, mereka itu juga manusia biasa yang inginkan sesuatu popularity, pangkat, jaminan kehidupan. 3 perkara penting ini yang menjadi keinginan setiap manusia itu diketahui oleh iblis. Setan tahu apa keinginan di dalam hati kita, kelemahan kita. Dari itulah pintu itu yang dibuka, membuatkan kita itu seringkali diganggu dengan kuasa-kuasa yang membuatkan kita itu menjadi ego. Di hadapan Tuhan kita dipanggil untuk menanggalkan semua apa yang kita miliki, pangkat, uang ringgit, popularity, kuasa. Kita mau menjadi seperti anak kecil. Kita mau menjadi seperti orang-orang yang penuh dengan kerendahan di hadapan Tuhan. Itulah 3 keinginan ini yang seringkali membuatkan seseorang itu menjadi seperti orang yang mau mempunyai kuasa. Yohanes dan juga Yakobus, mereka tidak tahu apa yang mereka inginkan. Apa yang mereka pandang adalah, kalau kamu selalu lihatlah di dunia pada masa ini, orang yang duduk di sebelah kiri dan kanan itu adalah orang yang paling rapat dengan bos. Betul? Orang yang seperti mempunyai pangkat, kuasa, yang seringkali kalau dia duduk di kanan itu, di sebelah mereka mempunyai popularity, mempunyai kuasa, mempunyai jaminan hidup yang membuatkan mereka itu seperti ada kuasa, uang,
pangkat. Itu semua yang telah membuatkan hidup mereka itu lupa akan Tuhan. Satu iblis, dia tahu keinginan manusia, keinginan kedagingan ini yang membuatkan manusia lupa untuk melihat satu perkara, yaitu Tuhan. Dalam pelayanan juga ya, kita melihat dalam bacaan pertama, bila kita melayani, kita harus meninggalkan diri sendiri untuk mau melayani sesama. Kita akan ditolak, kita akan dibenci, dianiaya. Tapi bila kita merendahkan diri, menyerahkan diri kepada Tuhan, berkat-berkat itu akan menyertai. Kalau kita seringkali berdoa, seringkali mendekatkan kepada Tuhan, Tuhan akan menunjukkan berkat itu hadir kepada kita. Bacaan kedua hari ini, meskipun ya kita melihat Tuhan itu mempunyai kuasa yang luar biasa, di tempat yang mulia, di tempat yang kudus, Dia sanggup turun ke dunia untuk mau menyelamatkan manusia. Dia sanggup untuk mau membuatkan setiap orang itu mengalami kasih, setiap orang itu mengalami penyelamatan. Jadi Tuhan mau mengingatkan kepada setiap kita, bila mana kita berada di tempat yang atas, jangan lupa orang yang di bawah. Maksud Father, bila kita mempunyai pangkat yang besar, jangan lupa orang-orang yang memerlukan. Jangan lupa karena kita mempunyai pangkat, kita boleh buat apa saja kepada manusia. Jangan bilang saya bos, lepas itu saya mengarah kamu begini. Kita lupa macam mana mau melayani mereka. Yesus sendiri mempunyai kuasa yang luar biasa, namun Dia sanggup menjadi seperti manusia untuk mau menghadirkan dirinya, mau membawa manusia mengalami keselamatan. Ramai juga di antara kita apabila kita melayani, contohnya dalam gereja ataupun di tempat-tempat di mana kita banyak berkira. Berkira contohnya masa. Oh ya, misa hari ini lambat 1,5 jam. Ya, untuk Tuhan kita banyak berkira. Tapi kalau kita duduk lepak dengan orang lain, kita tidak pun tengok jam. Kalau mau pulang sudah, jangan dulu pulang bah, masih lagi awal. The night still young. Tapi kalau di depan gereja, 1,5 jam pun sudah balik-balik. Pada pernah, ketika itu Father buat misa di salah sebuah kampung. Baru dalam pembacaan Injil, beberapa ibu itu sudah sibuk tengok jam. Mereka berbisik. Ya, mereka tengok jam. Mungkin mereka sudah lapar kah, lupa masak kah, ya, sudah sibuk. 1 jam 30 menit untuk Tuhan pun sudah mereka berkira. Tapi kalau pergi mengumpat dengan orang-orang di luar sana, tidak ada kira masa. Ya, yang penting keinginan daging itu harus dilengkapi. Itu Tuhan mau agar setiap kita belajar untuk mau merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Tapi sekarang ramai orang ya yang sudah mempunyai pelajaran yang tinggi, belajar sampai ke puncak langit, yang sudah mempunyai gaji yang sudah sampai ke bumbung. Mereka lupa Tuhan. Mereka hanya mengejar ya kuasa. Sampai ada orang yang sanggup menggunakan kuasa untuk mau menjatuhkan sesama. Karena inginkan saya mesti dapat pangkat ini. Tunggu kamu, saya pakai dukun, saya akan sakitkan kamu. Itu banyak yang pada terima. Apabila mereka datang sakit, ya mengatakan pergi dokter tidak ada obat. Dokter hanya mengatakan mungkin kau punya anxiety tinggi, mungkin kau punya darah tinggi, semuanya tinggi-tinggi. Gunung Kinabalu, ya. Keinginan manusia itu begitu membuatkan mereka sampai mereka menginginkan lupa tentang Tuhan. Lalu bila didoakan,
bukan penyakit yang luar biasa, tetapi penyakit yang telah dibuat oleh orang. Dan yang paling Father juga terkejut. Ada satu keluarga datang jumpa Father minta doa. Dia selalu mengalami sakit. Ya, sudah dicek everything, MR apa itu mesin semua sudah masuk, semua badan sudah teropong semua, ya sampai ke jantung diteropong sampai ke badan, nadai sakit. Tidak ada penyakit. Ya. Lalu bila didoakan, Father bilang, kamu siram holy water sekeliling rumah kamu. Dalam 1 jam, dia terhidu bau bangkai yang begitu busuk. Apabila dia mendekati tempat, apabila Father mengatakan, kamu pergi cari. Di tempat yang busuk itu ada jimat ditanam. Lalu dia pergi pusing rumahnya. Di tempat di mana bau busuk itu ada, dia berjumpa 2 jarum diikat dengan kain merah di depan rumahnya. Perbuatan siapa? Keluarganya sendiri. Itu yang mengejutkan Father. Keluarga sendiri mereka sanggup untuk mau membunuh. Kenapa? Harta, tanah, kuasa, jaminan hidup. Pada katakan awal tadi, 3 keinginan manusia. Kuasa, popularity, dan jaminan hidup. Sanggup untuk mau membunuh sesama semata-mata inginkan kuasa, tanah, kekayaan. Ya. Lalu bila didoakan, bau itu semakin kuat. Dan orang yang membuat kepada dia itu muntah, kuning, bercampur darah. Dia kena sendiri. Tuhan itu berkuasa. Tuhan tahu, ya, kalau kita itu melakukan kejahatan, Tuhan tahu. Iblis tahu juga. Dia tahu di mana kita punya kelemahan, dia akan masuk melalui itu. Kalau kamu suka marah-marah, satu pintu untuk setan. Marah kecil lama-lama jadi besar. Kenapa? Setan itu yang telah menusuk dalam hati kita untuk kita marah. Bila sudah kita reda, baru kita sadar, kenapa saya marah dia tadi? Ya, tidak terfikir. Kenapa? Setan telah mempengaruhi pikiran kita. Setan telah membuatkan kita hilang akal. Seperti seorang belia ini datang berjumpa dengan Father mengatakan, Father, doakan saya mau bunuh diri. Lagi case mau bunuh diri. Kenapa mau bunuh diri? Sebab saya rasa hidup sudah tidak berguna lagi. Kelepasan daripada college. Lepas itu dia punya perasaan itu seolah-olah dia inginkan pekerjaannya untuk mau menjadi pramugara. Saya tidak mau kerja lain, saya cuma mau jadi pramugara saja. Dia sudah kunci pintu untuk pekerjaan lain. Kenapa mau jadi pramugara? Sebab dia glamour, mempunyai duit, selalu tarabang. Ya, itu yang saya mau. Saya bilang kau jadi businessman, kau berniaga, pun kau boleh tarabang bagaimana kau mau, ya suka hati kau sebab kau mempunyai duit. Tidak. Kalau saya bilang Father, lah. Tapi kalau saya tidak dapat ini juga pekerjaan ini, saya bunuh diri. Saya bilang saya mau bawa kau pergi ICU, kau pergi tengok semua itu orang yang menunggu ajal. Kau sanggup mau mati? Seitulah dalam Injil hari ini, Yohanes dan Yakobus, mereka tidak tahu apa yang mereka mau. Kalau mereka tahu Yesus itu yang disalibkan, sanggupkah mereka? I don't think so. Siapa yang meminta kena salib? Ya, percuma-cuma mati di kayu salib. Yohanes dan Yakobus mereka tidak tahu. Dan mereka tidak tahu
ya, semasa di Gunung Golgota itu Yesus ditemani oleh kiri dan kanannya juga disalibkan. Kalau mereka tahu mereka tidak sanggup, apa yang mereka mau, karena mereka tahu Yesus itu berkuasa, mereka juga mau minta tempias supaya mereka juga mempunyai kuasa, dikenali, ya, mempunyai jaminan hidup. Keinginan manusia ada di situ yang membuatkan sehingga kita lupa. Mereka lupa bahwasanya, ya, meminum cawan itu adalah penderitaan. Pembaptisan itu adalah dalam kematian. Kalau mereka tahu mereka tidak akan sanggup untuk mau mengatakan, bila Yesus mengatakan, sanggupkah kamu? Oh, kami sanggup. Kenapa? Keinginan untuk berkuasa. Mereka nampak Yesus menyembuhkan orang, mereka nampak Yesus melakukan banyak mujizat. Mereka juga mau agar semua orang mengenali mereka yang mempunyai kuasa. Mereka silap untuk mau melihat lebih dalam. Tuhan Yesus hadir untuk membuatkan kita itu supaya mengalami kerendahan hati. Kalau kita seorang yang kaya, tapi kita mempunyai iman yang kuat, saya percaya berkat Tuhan akan sentiasa hadir kepada orang ini. Membantu orang yang susah, memberi, ya, pakaian, makanan, uang ringgit, dikongsikan apa yang dia ada. The more you give, the more you will receive the blessing from God. Saya percaya. Saya pernah satu kali mengalami hal itu semasa saya masih bertugas di Singapura. Bila saya sudah turun dari tangga itu, saya melihat seorang ibu menangis di salah satu sudut. Dia mengatakan, saya tanya dia, kenapa kamu menangis? Dia bilang, tadi saya ada bawa duit untuk beli barang dapur. Dia seorang pekerja amah, ya, kerja amah. Kamu tahu amah kan? Dia kerja amah di rumah orang tuh. Dia lupa, duit itu hilang. $200 untuk mau beli barang-barang dapur. Bukan ringgit Malaysia, dolar, ya. Dia takut pulang, nanti bos dia marah. Dia bilang, mana mau cari $200? Nanti saya kena buang kerja. Saya ini orang luar. Cun-cun dalam poket saya itu ada orang bagi ampau tadi $200. Saya bagi dia. Ambillah, pergi beli barang. Lupa yang saya juga memerlukan $200 itu, ya, untuk mau bagi. Lalu saya bagi $200. 15 menit kemudian seorang datang kepada Father. Father, saya mau bagi kamu ampau. Bila saya buka di dalam itu ada $400. The more you give, the more you will receive. Itu yang saya percaya. Tuhan tahu kalau kita mempunyai niat yang baik, kita juga akan dibalas dengan yang baik. Kalau kita tidak mempunyai, ya, perasaan kepada orang lain, sukar untuk kita mau mengalami Tuhan. Dan Tuhan mau mengajar kita untuk mau merendahkan diri, bukan untuk mau menjadi berkuasa, populer, ataupun mencari kekuasaan dalam hidup. Tapi sekarang ramai, setiap kali Father didatangi oleh keluarga, masalah yang datang pertama tanah. Masih lagi hal tentang tanah. Ibunya baru meninggal dunia. Setelah meninggal dunia, terjadilah pembahagian harta. Apabila sudah pembagian harta, yang satu tidak ngam, yang satu tidak cukup, yang satu mau lebih, yang satu mau. Tidak ada kompromi, tidak ada, ya, mereka cuma mau apa yang mereka miliki. Saya sepatutnya dapat banyak, saya abang pertama. Kakaknya pun tidak, saya juga harus, saya anak kedua, paling disayangi oleh ibu. Semua keinginan untuk mau mendapatkan tanah ini. Tapi kalau kita mempunyai iman, kau ambillah tanah ini. Buat apa kita mau gaduh-gaduh? Ya, buat apa kita mau? Tuhan akan menyediakan sesuatu kepada kita.
Tuhan akan memberikan yang terbaik kepada kita. Jangan sampai membunuh, ini tidak. Dia sakiti orang ini yang telah diberikan amanat untuk tanah ini. Kalau kau limpas jalan ini, kau akan sakit. Betul, ketika dia datang jumpa Father, dia tidak boleh berjalan. Sebab ya dia pernah melalui kawasan itu. Bila Father tanya, kamu ada pergi kebun ini kah? Di kebun itu ada kena simpan, jampi, pendinding. Sesiapa yang masuk kawasan itu, mereka akan sakit. Ketika didoakan, kaki itu menggeletar. Dan apabila menggeletar, dia muntah hitam. Apa? Jampi-jampi yang telah dihantar kepadanya. Lalu saya tanya, kamu ada masalah perebutan harta? Dia malu mau bagi tahu Father, tetapi Roh Kudus yang akan membuka semua cerita. Saudara dan saudari, hidup sederhana, hidup saling membantu satu sama lain akan memberikan kita itu berkat yang lebih. Mau melayani. Satu Tuhan mau setiap minggu kita menghadiri misa kudus, kita mau dimurnikan. Saya tahu setiap kita itu mempunyai jalan cerita yang tersendiri. Dosa-dosa yang kita lalui, tetapi Tuhan memanggil kita untuk memurnikan diri kita. Agar kita dapat mengalami kehadiran Yesus yang benar-benar mau menghidupkan karya penyelamatan dalam hidup kita. Kita ingat, sebentar nanti kita akan mengatakan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Jangan hanya sekadar di bibir, jangan hanya sekadar melafazkan, tapi aminkan apa yang kita katakan itu benar-benar meresapi dalam hidup agar kita dapat merasakan Tuhan itu yang kita percaya, yang akan menyelamatkan dan akan membangkitkan kita. Bulan ini bulan mendoakan rosari. Bulan ini kita mau mendekatkan diri bersama Bonda Maria, ibunya. Agar kita itu sentiasa ya dikuatkan. That's why Mother Mary sentiasa muncul di beberapa tempat untuk membuatkan manusia percaya. Dia mengatakan, wake up, bangunlah anak-anak. Berdoalah, karena setan ini sekarang begitu kuat untuk mau menjatuhkan manusia. Dia pakai apa? Keegohan, kuasa, popularity, jaminan hidup. Bila kita seringkali mau dilihat ya, seperti kalau ada orang-orang yang besar yang mempunyai kuasa, mereka sanggup menggunakan apa saja untuk mau ya mendapatkan sesuatu. Pada pernah berjumpa, tapi pada tak nak bagi tahu siapa orang ini. Mempunyai kuasa. Bila Father mau second sama dia sebelum pandemik, dia tapuk tangan. Tak nak Father tengok dia punya tangan, tapi Father tahu di tangan ini ada jarum untuk mau digunakan apabila dia menyentuh orang. Dia dapat menarik orang itu untuk dapat membuatkan orang itu ikut dia. Saya salam, dia tidak mau salam. Saya bilang tidak apa, tapi di tangan kamu itu ada sesuatu yang kamu simpan, susuk. Belum lagi dia punya cincin. Delima itu mempunyai kuasa penunduk, pemanis. Kenapa kita harus menggunakan kuasa ini? Sedangkan Tuhan itu mau agar kita supaya berserah kepada Dia. Kita boleh saja menang di dunia ini. Kita boleh memiliki apa yang kita mahu di dunia ini. Tapi jangan lupa, satu hari nanti kita akan melalui pintu penghakiman. Disitulah kita akan dilihat kehidupan kita itu bagaimana. Untuk mau memasuki surga itu bukan senang. Kita harus menanggalkan semua pangkat, kuasa, popularity, semua yang kita ada.
untuk mau datang kepada Dia. Itu bila kita masuk gereja, bila kita masuk dalam gereja, kita mau menanggalkan semua status yang kita ada untuk mau menghadap Tuhan, untuk mau dimurnikan. Apabila kita keluar nanti, kita juga akan membawa kemurnian itu kepada sesama yang kita temui. Bantu orang yang memerlukan, hulurkan bantuan dengan penuh cinta kasih. Saya percaya berkat akan menyertai kamu. The more you give, the more you will receive. God bless you.